Kemudian wa yulhihimul amal, dan menyibukkan, melupakan kepada mereka, menyibukkan kepada mereka apa? Al amalu, angan-angan hidup. Boga rasa rek hirup, weh, teu boga rasa rek mau. Eta kalakuan kupar gitu. Orang-orang kafir itu ya hatinya merasanya seakan-akan akan hidup lamanya. Akhirnya mereka meninggalkan keimanan, tidak mau beriman. Nah, ini tulul amal ini salah satu penyakit hati. Ya, panjangnya angan-angan hidup itu salah satu penyakit hati. Al-Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin, tong nunutan atuh ngaji teh nunutan wae. Nyaring atuh. Kalau ngaji jangan ngantuk, anak-anak. Jangan ngantuk. Bangun. Jangan ngantuk. Ngaji jangan. Nanti enggak dapat ilmu, dapatnya ngantuk. Dapat apa? Dapat apa kalau ngantuk? Ya dapat ngantuk. Rugi kalian. Jangan ngantuk, jangan tidur. Bangun. Nyaring. Orang kalau punya penyakit tulul amal, punya rasanya akan hidup selama-lamanya, maka timbul 4 penyakit dari tulul amal tersebut. Timbul berapa? Ini dari tulul amal nih. Punya rasa seakan-akan akan hidup selama-lamanya, akan sehat selama-lamanya, akan muda selama-lamanya. Seakan-akan seperti itu. Maka timbul 4 penyakit dari penyakit tulul amal. Yang pertama, meninggalkan ketaatan dan malas di dalam ketaatan. Yang pertama, meninggalkan ketaatan dan malas di dalam ketaatan. Jadi kedua tak ibadah teh. Akhirnya meninggalkan taat, ibadah ditinggalkan. Ini gara-gara tulul amal. Ya, punya rasa seakan-akan akan hidup lamanya, tidak punya rasa akan mati, teu boga rasa rek maot. Boga rasa rek hirup wae. Nah, jelema di mana hatena boga rasa rek hirup wae, bakal ninggalkeun kataatan jeung kedul dina migawe kataatan. Akhirnya jadi pemalas, malas menghafal, malas ngaji, malas ibadah, malas taat, ya. Kenapa? Gara-gara punya rasa akan hidup lamanya. Itu penyakit hati, dosa hati itu. Ya, bukan kebaikan hati, kejelekan hati. Sebab kata ulama, man tala wa man tala amaluhu sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angan hidupnya maka menjadi tidak baik amalnya. Amalnya jadi nggak baik. Gara-gara apa? Panjang angan hidupnya. Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan al-amalu qati'un an khairin. Bahwa panjang angan-angan hidup adalah pemutus dari segala kebaikan. Yang memutuskan kita dari segala kebaikan itu adalah angan-angan hidup. Ya, punya rasa akan hidup lamanya. Wa tam'u mani'un min kulli haqqin. Sifat toma, mengharap-harap pemberian dari orang lain atau mengharap-harap kebaikan dari orang lain, itu adalah menjadi penghalang dari segala kebenaran. Nek ngomong benar teh teu bisa, di mana jelma dina hatena aya toma, penyakit toma. Was-sabru sa'irun ila kulli dhafrin. Ila kulli dhufrin, dhafarin, ya. Bahwa kesabaran adalah mengembalikan kepada segala kesuksesan. Mun urang hayang sukses kudu sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar atas uji baru sukses. Kalau nggak sabar nggak bakal sukses. Wan nafsu da'iyatun ila kulli syarr. Sedangkan nafsu kita adalah yang selalu mengajak kepada segala keburukan. Ngajak nate kana teu bener, kana teu bager, kana teu soleh, tah eta ajakan nafsu.
Yang kedua, bahaya daripada tulul amal akan menimbulkan tarkut taubati wa taswifuha, meninggalkan tobat dan menunda-nunda tobat. Kedeui we tobat teh, kedeui we bager teh, kedeui we gede dah itu. Karena punya rasa akan hidup lamanya, akhirnya tidak mau segera di dalam melakukan tobat. Tobatnya ditunda-tunda, kedeui we tobat teh gitu. Meninggalkan tobat dan menunda-nunda tobat. Seakan-akan punya dia hidupnya. Seakan-akan napas ini punya dia, hidup ini punya dia, sehingga dia tunda-tunda itu taubat. Yang ketiga akan menimbulkan penyakit al-hirsu 'alal jam'i wal istighalu bidunya 'anil akhirah. Dengan panjangnya angan-angan hidup akan timbul al-hirs, tamak, merasa tidak cukup, merasa kurang terus, ya. Al-hirsu kada demas, ya, tamak alal jam'i, kepada mengumpul-ngumpul dunia. Diuduk gunuk dunia teh. Lain dipakai ibadah, boga dunia teh digunuk-gunuk, ya. Hayang loba dunia teh lain dipakai bukan untuk ibadah, tapi ditumpuk-tumpuk. Dia berbangga, banyak sertifikat berbangga. Kuring benghar, sertifikat salomari. Berbangga, banyak emas berbangga. Tapi katonan emasna. Emasna tonan berbangga. Banyak mobil berbangga, banyak sawah lupa terhadap ibadah. Lupa terhadap amal soleh. Geletuk pae. Geringan nu dibawa. Nah itu gara-gara tulul wal istighal bid dunya anil akhirah, sibuk dengan dunia lupa akhirat. Bukan artinya kita jangan mencari dunia, boleh silahkan di dunia harus cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Ngaji tong poho, salat tong poho, kamar sigit tong poho, gitu. Amal soleh tong poho. Jangan dunia keur bekel akhirat. Lain dunia nak moho ke akhirat, ya, sibuk ke dunia tapi kak tinggalin ibadah ulah gitu. Justru kita mencari dunia untuk bekal ibadah, bukan melupakan ibadah. Pek teangan dunia, dari dunia mah kudu make dunia, kudu barang tuang, ya, kudu ngaleut, kudu raksukan, tapi jangan melupakan yang pokok, yaitu ibadah, ya. Jangan sampai tidak sholat gara-gara dunia, jangan sampai bermaksiat gara-gara sampai menipu, berbuat bohong, ya, berdolimi orang lain gara-gara dunia. Jangan sampai seperti itu. Nah ini kenapa? Karena timbulnya ini dari apa? Dari tulul amal, boga rasa rek hirup wae. Jadi ya, wadeui gawena teh eta we nu dipikahari teh kokoro, kumaha ke hariwang geus kolot, kumaha ke kumaha ke teu dipikiran, kumaha ke di akhirat mah teu dipikiran, kumaha ke di alam kubur teu dipikiran. Nu dipikiranna di dunia we hungkul. Teu dipikiran sieun sangsara di alam kubur, sieun siksa di kubur, teu pikiran. Sieun sangsara ke di akhirat teu kapikiran. Tah gara-gara boga rasa rek hirup wae. Kitu tah bahayana teh. Yang keempat, dari bahayanya tulul amal, al-qaswatu bil qalbi, hatinya menjadi keras. Tuas hatiana teh, dinasehatan teh teu bisa asup kana hati, teu barobah di hati. Dinasehatan ku Quran hari-hari, ya, dinasehati oleh Quran biasa-biasa, tidak terpengaruh hatinya dengan nasihat Quran, dengan nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nasihat para ulama-ulama Allah, seolah-olah enggak ada pengaruh dalam hatinya. Yang keempat, al-qaswatu bil qalbi, menjadi keras hati, wan nisyanu lil akhirah, menjadi lupa kepada akhirat. Akhirnya yang di otaknya itu, pikirannya itu dunia saja. Tidak memikirkan untuk memperbaiki akhlak, tidak memikirkan untuk
menjadi orang baik, ya, yang dipikiran hanya dunia saja. Karena dia itu lupa akan kematian. Di annaka idza matal aisha tawil la tadhkurul mauta, la tadhkuril mauta. La tadhkuril mauta. Karena sesungguhnya jika engkau mengangan-angankan akan hidup yang lama, engkau tidak akan mengingat kematian, engkau tidak akan mengingat akan adanya kuburan. Kemudian kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, wa inna ma riqqatul qalbi, pastinya lembutnya hati, leleusna hate. Tak urang teh kudu leleus hate teh. Ulah tarareas, kudu leleus hate urang teh. Ya. Hatinya para kekasih Allah itu lembut sehingga gampang tersentuh dengan nasihat Al-Qur'an. Kalau menceritakan azab Allah menangis karena hatinya lembut. Ya, takut terhadap azab Allah. Itu hatinya tersentuh. Bagaimana caranya supaya hati ini menjadi lembut wasafwatu dan bersihnya hati? Ya. Dengan apa? Lembutnya hati dan bersihnya hati bi dzikril mauti wal qabri was sawabi wal iqab wa ahwalil akhirah. Dengan mengingat akan kematian, mengingat akan adanya kuburan, alam kubur, ada siksanya, ada nikmatnya, mengingat ada pahala, ada siksaan dan keadaan-keadaan akhirat. Ingatannya seperti itu. Orang kalau mengingat kepada kematian akan menjadi sebab hatinya ketika dia lupa akan kematian, hatinya menjadi keras. Wa idza lam yakun syai'un min dzalik fa min aina yakunu li qalbika riqqatun wa safwah. Dan jika tidak ada sedikit pun dari itu apa? Mengingat kematian, mengingat kubur, mengingat pahala, mengingat siksaan, mengingat keadaan-keadaan akhirat, maka dari mana hati ini akan mendapatkan, merasakan lembutnya hati dan bersihnya hati. Kalau orang gak ingat akhirat, gak ingat pahala, gak ingat siksaan, gak ingat kematian, sulit untuk meraih bersihnya hati dan meraih lembutnya hati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fatala alaihil amadu faqasat qulubuhum. Maka panjang angan-angan hidup kepada mereka, akhirnya hatinya menjadi di mana jelema itu boga rasa rek hirup weh, teu boga rasa rek balik ke akhirat, bakal tuas hatena. Gitu. Di mana tuas hatena hese diajak bager teh. Hese diajak bener teh, teu kabita ku urusan akhirat, teu kabita ku amal soleh, teu kabita ku kahadean. Kemudian faidan anta idza tawalta amalaka qallat ta'atuk. Maka demikian jika engkau panjangkan angan-angan hidupmu, maka sedikit ketaatanmu. Wa ta'akhkhara taubatuk, dan berakhir taubatmu, dan akhir telat taubatmu. Telat taubatna. Naudzubillah min leuheung-leuheung mun memeh maut kumaha lamun pas geus sakarat hayang tobatna teh da moal ditarima geus sakarat mah. Wa kathurat maksiatuk, dan banyak maksiatmu. Washtadda hirsuka, dan sangat hirsuka, ya tamak kamu terhadap dunia. Wa qasagal buka, dan keras hati kamu. Wa azumat ghaflatuka anil akibah, dan sangat besar lupanya kamu dari akibat. Fadahabat, maka hilang. Wal iyadu billah illam yarhamillahu ta'ala apa akhiratuka, akhiratmu. Tidak mendapatkan keberuntungan akhir. Fa ayyu halin aswa min hadza wa ayyu afatin a'dhamu min hadhihi wa kullu hadza bisababi tulil amal. Maka kejelekan yang mana, ya, yang lebih jelek, keadaan yang mana yang lebih jelek daripada ini, dan bahaya yang mana yang lebih besar daripada ini, dan semua ini penyebabnya adalah tulul ama boga rasa rek hirup hese rek jadi nama soleh teh satungtung hate urang boga rasa rek hirup wae, rek cager wae, rek loba duit wae gitu, rek ngora wae gitu, rek aman wae gitu, hese rek jadi jelema bager teh ingkengke we amal soleh teh tah gara-gara boga rasa rek hirup
Mudah-mudahan Allah bersihkan hati orang sadayana. Allah bersihkan hati kita semua dari segala penyakit-penyakit hati, dan Allah penuhi hati kita sekalian dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin.